Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-fardis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, Sayyid Al-Arif Billah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau menerangkan ada banyak sekali adab-adab yang harus diperhatikan dan harus diamalkan oleh seorang murid kepada syekh mursyidnya. Satu di antaranya adalah seorang murid tidak layak mencintai syekh mursyid yang lainnya. Di sini beliau mengatakan seorang murid yang sejati hendaknya tidak berkeinginan mencintai syekh mursyid lainnya atau mencintai yang tidak diperintahkan Allah untuk mencintainya selain para nabi, para waliullah dan orang-orang soleh. Sebab jika di hati seorang murid telah bersemayam cinta kepada syekh mursyidnya, maka ia tidak akan dapat mencintai orang-orang lain yang setingkat dengan syekh mursyidnya itu. Demikian pula jika Allah telah memandang hati hambanya, maka tentu hamba itu tidak akan menaruh cinta kepada selain Allah yang telah menjadikannya sebagai hamba pilihannya dan telah menjadikannya sebagai hamba yang terdekat dengan Allah. Seorang murid yang sejati akan selalu membersihkan hatinya dari segala noda dan dosa. Sebab Allah sangat cemburu bila seorang yang dicintainya itu mengotori hatinya dengan mencintai selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Al-Kahfi ayat 17. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka orang tersebut akan selamat, akan terbimbing. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk tersesat, maka dia tidak akan mendapatkan waliyan mursyidan, seorang kekasih, seorang panutan mursyidan yang membimbing. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, di umur yang relatif muda ini, tetapi oleh Allah sudah diberikan seorang waliyan mursyidan, seorang wali mursyid. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga mengatakan mencari mursyid itu adalah wajib bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jangankan kita orang biasa, para ulama, sosok Imam Al-Ghazali sekalipun tidak mampu menapaki jalan rohani sendirian, beliau tak gelisah dan mencari seorang mursyid. Termasuk Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini adalah ulama besar pada zamannya di Mesir. Beliau merasakan kegundahan spiritual, kitabnya yang banyak karangannya, kemudian juga koleksi kitab-kitabnya juga banyak sekali, tetapi beliau merasa gersang, ilmu yang telah dipelajarinya tidak mengantarkannya kepada ma'rifat kepada Allah. Akhirnya beliau memutuskan untuk berguru, maka bergurulah beliau kepada Syekh Ali Al-Khawas. Konon diceritakan ketika beliau berguru, syaratnya adalah seluruh kitabnya dijual. Akhirnya mau tidak mau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjual semua koleksi kitabnya, termasuk yang beliau. Dan disitulah baru dia merasa betapa dirinya bodoh. Ternyata kealimannya selama ini bukan dalam hati, tapi di buku. Ada pertanyaan, buka buku. Ada persoalan, buka kitab. Akhirnya sebenarnya dia tidak alim.
yang alim itu adalah kitab-kitab. Nah, dia baru merasakan. Disitulah dia baru mengerti kenapa perlu seorang musyrik. Karena seringkali tidak hanya harta benda, ilmu pun, pangkat pun, ya, itu seringkali menipu. Tidak hanya pangkat, jabatan, dan harta benda, ilmu pun seringkali menjadi hijab. Sehingga ketika orang berilmu, semakin berilmu, ya, semakin merasa pintar, semakin merasa paham, semakin merasa mengerti, sehingga dia akan merasa tidak butuh orang lain. Sehingga dia akan merasa, oh, semua sudah aku ketahui. Tentang sabar pun aku tahu apa itu sabar, definisi sabar, macam-macam sabar dia tahu. Dia merasa bahwa semua pengetahuan tentang sabar telah dia ketahui. Tapi ya itulah, ilmunya itu menghijabinya. Dia akhirnya tidak tahu, tidak merasa bahwa dirinya hanya tahu tentang itu sabar, tapi belum tentu bisa mengamalkan sabar. Dan itu perlu bimbingan seorang musyrik. Nah, bagi kita yang sudah mendapatkan seorang musyrik, tinggal bagaimana kita berperilaku kepada beliau dengan cara mengamalkan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi bimbingannya. Di antara hal yang harus diperhatikan dan harus kita coba untuk bangun di dalam diri kita masing-masing adalah cinta kepada mursyid. Karena ini adalah fondasi. Ibarat sebuah rumah tangga tanpa didasari cinta, rumah tangga itu akan hampa. Ada sebuah kisah menarik yang mungkin bisa jadikan kita pelajaran. Diceritakan pada suatu hari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, pengarang Ratibul Atos, kumpul dengan murid-muridnya dalam sebuah majelis. Tiba-tiba beliau terdiam dan kemudian berkata, kita kedatangan tamu istimewa Nabi Khidir alaihissalam. Beliau sudah sampai di pintu gerbang. Lalu murid-muridnya langsung berhamburan menyambut tamu istimewa itu, Nabi Khidir alaihissalam. Kita kedatangan tamu ulama saja, atau mungkin pak rektor, ataupun siapa aja, tokoh, wah bahagianya kan, bangga kedatangan tamu orang besar. Nah, ini yang datang Nabi Khidir, lalu hamba Allah yang sangat istimewa. Berhamburanlah murid-muridnya rebutan untuk menyambut Nabi Khidir alaihissalam. Kecuali satu orang muridnya yang sejak awal dijidik. Biasa kan kalau di pesantren itu ada murid yang itu khodam, dijidik Pak Kiai. Nah, dia itu kalau nggak salah namanya Syekh Ali Baros. Ketika oleh berhambur, dia seperti tiada apa, fokus saja menjidik dulu. Dan Habib Umar heran dan kemudian bertanya, Ali Baros, kenapa kamu nggak ikut dengan teman-temanmu yang lain di sana menyambut Nabi Khidir? Lalu apa jawaban beliau, Syekh Ali Baros? Ya Habib, Nabi Khidir datang itu sengaja untuk menemui engkau, sehingga tidak ada alasan bagiku untuk melepaskan tanganku dari pijit kaki engkau ini untuk menyambut beliau. Bagiku, engkau guruku, dan posisimu di hatiku lebih tinggi dari siapapun, bahkan dari Khidir. Kemudian mendengar jawaban muridnya itu, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos senang sekali sampai kemudian beliau berkata, aku tidak akan menerima hadiah Fatihah dari siapapun kecuali menyertakan nama Ali Baros, karena ridhoku kepada. Baik, kisah ini masyhur memberikan kita pelajaran bahwa ketika dalam proses kita menuntut ilmu, ya, apalagi kita ini adalah ilmu tasawuf, mencintai guru yang menjadi pembimbing rohani kita itu adalah fondasi, ya, dari keberhasilan perjalanan spiritual. Ibarat kita sekolah, ya,
PDIN Palangkaraya. Tapi ketika dalam kelas ataupun dalam diskusi-diskusi Anda selalu membanggakan kampus sebelah, maka tentu itu akan menyebabkan tersinggung ya, orang-orang yang dia ini, atau anak sekolah misalkan. Tapi kemudian ya, dia selalu membanding-bandingkan, bahkan melebih-lebihkan sekolah-sekolahan yang lain ya, yang dari segi umur lebih panjang, dari segi akreditasi juga lebih bagus. Di depan guru-gurunya, ustaz-ustazah. Dan kemudian dia jarang masuk, malah sering ikut belajar di sekolahan yang sering dibanggakan. Kira-kira lulus enggak? Itu ceritanya. Enggak bakal lulus. Ya. Meskipun pintar sekalipun, tapi kemudian selalu membanggakan tempat belajar yang lain, akan menghambat perjalanan menuntut ilmunya. Meskipun pintar, meskipun cerdas pengetahuannya, saya pernah menyaksikan juga di suatu sekolahan. Ya, ada cerita sebuah sekolahan. Jadi sekolah ini masih baru. Kemudian ada seorang orang tua murid ketika beraudiensi dengan kepala sekolah dan guru-guru, menyampaikan sesuatu yang itu membanggakan sekolahan yang lain yang sejenis yang lebih maju, dan bahkan memberikan saran untuk sekolahan ini tuh belajar ke sekolahan itu. Nah, ya otomatis kepala sekolahnya tersinggung. Nah, sehingga meskipun itu yang mengatakan adalah orang tuanya, tentu ya, perasaan tersinggung kepala sekolah dan murid-murid dan guru-gurunya itu akan berpengaruh kepada proses belajar mengajar kepada anak si orang tua yang tadi. Meskipun caranya bagus, ya, tetapi cara menyampaikannya itu yang vulgar. Nah, itu contoh beberapa analogi bahwa yang penting dalam sebuah proses pembelajaran itu bukan hanya ditentukan oleh bagusnya sekolahan, institusi, tapi bagaimana seorang murid itu ya, mengikuti prosesnya dengan sebaik-baiknya di sekolahan yang memang sudah Allah tentukan di situ. Betapa banyak orang hebat lahir dari sekolahan biasa, meskipun fasilitas sistem apa adanya, tetapi ya, dia sama gurunya dulu ya, rajin, tidak pernah membangkang. Apa yang dikatakan gurunya disampaikan, ketika gurunya menyampaikan hormat, ta'zim, ya, tidak pernah berkata-kata yang kasar ataupun tinggi di depan guru. Akhirnya gurunya itu begitu dewasa, yang terjadi jadi orang-orang sukses, yang nongkrong di Jakarta jadi orang-orang besar, jadi para pejabat, pimpinan perusahaan. Kan tidak sedikit yang dulunya anak kampung sekolah di desa-desa. Cuma yang tadi proses belajarnya yang istiqomah dalam suatu tempat itu yang maksimal. Meskipun tahu sekolahan saya sana lebih banyak prestasinya, fasilitasnya lebih bagus, lebih mewah, lebih lengkap, gitu. Tapi itu tidak berarti kemudian kita harus goyah hatinya untuk saya pindah ke sana. Itu perumpamaan. Maka di sini cinta kepada Syekh Mursyid itu adalah salah satu adab yang harus kita tanamkan dan harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu ya, adanya cinta yang membara dalam diri seorang murid kepada gurunya itulah yang menjadi spirit untuk mengamalkan semua yang dibimbing oleh gurunya. Bahkan cinta kepada mursyid ini itu kemudian akan membuat hati seorang murid itu selalu berprasangka positif kepada mursyidnya. Itu diantara adab-adab yang lainnya, selalu berprasangka positif
kepada musik. Nah, jadi inilah fondasi yang harus kita tanamkan betul ya. Meskipun kita ini masih relatif baru, ada yang baru setengah tahun, ada yang sudah setahun, ada yang sudah 8 tahun, 7-8 tahun ya. Ada yang mungkin talqin 2018, 2017. Itu sebenarnya lamanya durasi waktu talqin itu sedikit banyak memang berpengaruh. Tetapi persoalan berhasil atau tidaknya, kapan siapa yang cepat berhasil, itu bukan pada persoalan ini ikhwan yang lama. Kuncinya adalah pada diantaranya adalah kepada ridho guru. Meskipun dia santri baru ya, tetapi dia maksimal, kemudian gurunya senang, dia akan cepat naik. Seperti kisah yang masyhur ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi suatu hari sedang menguji, silakan kalian cari ayam ya, cari ayam, kemudian disembelih di suatu tempat yang itu tidak seorang pun melihat. Ini buku saya kalau nggak salah. Kemudian berhamburlah, dikasih waktu sampai nanti malam cari ayam. Ada yang kemudian sembunyi dalam lemari, ada yang sembunyi di kolong meja, ada yang di tengah hutan sepi nggak ada orang, macam-macam lah caranya. Sampai kemudian malam datang yang membawa hasil. Raja gimana? Wah ini Syekh, saya dapat ayam dan sembunyinya di tengah hutan. Di tengah hutan pun itu saya masuk ke semak belukar. Yakin 100% tidak ada seorang pun yang melihat. Dia Samsul lapor itu. Tinggal seorang yang belum. Murid yang paling muda itu. Mana sih itu kok belum datang? Apa misalkan paling muda di sini? Saya kok belum datang? Mana nih? Tiba-tiba dari kejauhan. Heran, loh. Kok ayamnya masih hidup? Wah, begitu datang bergemuruhlah membuli. Ya, sekarang istilahnya membuli si murid yang paling muda. Kemudian ditanya oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, Laila, mana hasilnya? Ya, takut ya, karena apa? Dia gagal. Ya Syekh, mohon maaf ya Syekh, saya sudah berusaha semaksimal kesana kemari, mencari tempat yang sepi, yang sunyi, tidak seorang pun yang melihat. Tapi saya tidak menemukan, karena dimanapun berada, di tempat sunyi sekalipun, Allah selalu melihatku. Sampai waktunya habis, ya, aku harus datang ke sini melapor. Belum berhasil menemukan tempat untuk menyembelih ayam ini. Karena di mana tempat berada aku datang, saya selalu merasa Allah melihat. Barulah kemudian murid-murid Syekh Junaid Al-Baghdadi sadar, oh ternyata di situ berarti. Karena memang murid yang satu ini meskipun masih muda, tapi memang murid kesayangan Imam Junaid Al-Baghdadi. Masih muda, paling kecil, tapi kesayangan, sehingga murid-muridnya yang lain yang senior itu iri. Maka seorang mursyid tahu kondisi batin murid-muridnya. Murid-muridnya ini iri pada si dia yang kecil. Makanya diuji dengan pelajaran seperti itu. Dengan cara begitulah kemudian nyatalah bagaimana kualitas batin murid yang baru. Ya. Sehingga sangat wajar jika Imam Junaid Al-Baghdadi begitu menyayangi muridnya yang satu, meskipun masih muda. Nah, itulah perjalanan spiritual. Ya. Semoga kita semua, meskipun kita ini masih muda, tapi mari kita sama-sama berjalan ya, di thariqah yang sudah Allah pilihkan ini ya, dengan semaksimal mungkin, mengamalkan apa yang sudah menjadi bimbingan para sahabat, baik amalan-amalan harian
amalan-amalan mingguan maupun amalan-amalan. Dan tidak hanya itu, juga kita dalam rangka terus meningkatkan memacu rasa cinta dan kerinduan kita kepada Syekh Mursyid Muhammad Sabah, sering-seringlah membaca manaqib-manaqib beliau, membaca buku-buku tentang tasawuf untuk meningkatkan pemahaman. Itu caranya. Jadi sekali lagi, kalau seandainya mengamalkan itu dirasa mungkin stagnan, ya, sudah mengamalkan ini tapi kok rasa stagnan, tidak ada peningkatan, berarti kita harus meningkatkan pemahaman dan wawasan. Banyak baca tentang manaqib Muhammad Sabah, tentang Suryalaya, kemudian juga banyak baca buku-buku tasawuf tentang adab-adab tarekat, dalam tarekat, tentang hikmah-hikmah sufi. Nah, itu sangat efektif untuk meningkatkan rasa cinta dan spirit untuk mengamalkan, ya. Nah, itulah kunci, ya, kunci bermula dari cinta, kemudian akan bermanifestasi jadi aksi amaliyah, ya. Jadi meskipun kita sibuk dengan tugas masing-masing, yang kuliah, yang bekerja, yang mengajar, silahkan, ya, tapi jangan sampai apa yang menjadi amalan kita ini terlewatkan, ya. Karena inilah pegangan hidup kita. Kita sudah punya pegangan. Yang pegangan ini akan kita gunakan kapan saja kita perlu. Mungkin saat ini Anda belum merasakan betapa pentingnya tarekat, karena hidupnya masih datar, masih jadi tanggungan orang tua. Tapi mungkin suatu saat Allah akan memberikan ujian yang tidak disangka-sangka, sehingga akan membuat kita itu goyah. Tapi dengan adanya tarekat, pikir yang sudah tertanam dalam hati dan jiwa ini, di situ kita akan kokoh menghadapi terpaan angin, badai, dan ombak kehidupan. Sehingga bedanya terakhir, ya, bedanya kita dengan orang lain adalah, kalau orang lain yang belum bertarekat, ketika ada masalah minta amalan, masalah selesai amalan ditinggalkan. Dan masalah ini ingin jodoh, minta amalan, minta berdiri zikir-zikir tentang jodoh, dan amalan supaya dapat jodoh. Buka usaha, minta amalan supaya dagangannya sukses. Mau ujian, minta amalan supaya macam-macam, untuk ini, macam-macam. Akhirnya seperti orang sakit flu, minum obat, minum Paramek, Sabrin. Sakit gigi, minum Polda. Sakit perut, minum Roma. Mencret, minum. Akhirnya penyakitnya apa? Itu obatnya. Penyakitnya hilang, obatnya tinggalkan. Muncul penyakit baru, minta obat lagi. Akhirnya ambruk badannya, kebanyakan kimia. Itu analogi. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah kita membangun sistem tubuh yang sehat. Apa itu amalannya? Ya, apa itu obatnya, ramuannya, supaya kita ini terhindar dari penyakitnya. Sehingga meskipun sedang penyakit apa, obatnya tetap itu, dan betul-betul menyembuhkan, bukan sebatas menghilangkan rasa sakitnya, tapi menyembuhkan penyakitnya. Ya. Anda sakit gigi, minum apa? Aduh, untuk apa ya? Minum 2-3 menit hilang rasa sakitnya, ya? Betul nggak? Hilang. Tapi saya mau nanya, yang hilang itu rasa sakitnya atau penyakitnya? Sakit perut, ya, sakit perut nih, minum Roma. Yang hilang rasa sakitnya atau penyakit mah? Sekarang minum, hilang rasa sakit, nanti seminggu lagi sakit lagi, minum. Nah, itu sifat obat-obat kimia di warung-warung. Itu akhirnya lama-kelamaan berpengaruh kepada organ-organ tubuh. Nah, kita di tarekat tidak seperti itu. Amaliyah yang ditawarkan, yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid adalah untuk menyembuhkan penyakitnya.
untuk menyembuhkan penyakit, tazkiyatun nufus. Untuk takhalli, ya, untuk takhalli membersihkan. Kemudian untuk tahalli menumbuhkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Dibersihkan, takhalli bersih. Ya. Kemudian menumbuhkan sifat baik. Sehingga lahirlah kondisi jiwa yang selalu tenang, sabar, ikhlas, istiqomah. Dan kemudian akan berbuah pada tajalli. Ya tajalli itu gampang, kita betul-betul merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Ya, kita tersinari oleh pancaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan seperti ini, apapun penyakitnya, apapun godaannya, apapun cobaannya, asal semua terkena. Nah itulah pengibaratan kita dalam memang berat, ya, berat dan panjang, berliku, penuh intrik, penuh tipu daya, yang penuh rahasia, penuh. Karena itulah musik yang harus kita pegang betul-betul amanahnya. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Itu saja, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi ya, yang menyampaikan. Kita di sini sama-sama belajar. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.